Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Jadi hari ini nih gue mau bahas nih, kan ada yang nanya nih, kalau faktor apa aja sih yang mempengaruhi konsumsi listrik di AC gitu ya? Apa aja sih yang pengaruh gitu? Kan kalau kita ngomong ya, AC kan ada dua ya, ada AC inverter sama AC non inverter. Kalau AC non inverter sih sebenarnya yang mau diapain aja wattnya cuma segitu kok ya, jadi susah kalau mau dibahas ya guys ya. Jadi yang dibahas AC inverter aja ya, gitu ya. Jadi kan AC inverter itu kan konsumsi dayanya bisa naik turun gitu kan. Yang mempengaruhi dia naik sama turun dan seberapa boros itu apa aja sih kok gitu ya. Sebenarnya ada banyak nih ya. Kita mau bahas ya sampai tuntas gitu ya kondisi dan faktor apa aja yang mempengaruhi konsumsi listrik AC terutama AC inverter. Oke, kita mulai ya guys ya. Yang pertama nih guys ya, yang paling penting sebenarnya adalah luas ruangan. Ya, luas ruangan versus PK-nya AC. Oke. Kalau misalnya luas ruangannya sama PK AC-nya sudah sesuai, dibanding sama yang kebesaran PK-nya, yang lebih besar, sebenarnya lebih irit yang lebih besar PK-nya. Gitu ya. Contoh nih, contoh ya. Contoh. Kita ngomong sama-sama ruangan 3x3 nih. Oke. Kan orang-orang bilang pakainya setengah. Kalau itu kok kita sih saraninnya pakai 3/4 ya, gitu. Karena setengah itu terlalu mepet kebutuhan BTU-nya sama PKAC-nya ya. Jadi kalau pakai di ruangan 3x3, pakai AC inverter 3/4 PK, udah pasti akan lebih irit listriknya dibanding pakai setengah PK. Oke. Bahkan di kamar 3x3, pakai 3/4 PK sama 1 PK, bisa jadi pakai 1 PK juga lebih irit guys. Terutama gini. Kamar itu misalnya cuma 3x3 nih, posisi kamarnya mempengaruhi loh guys. Ya, di lantai 1 sama di lantai 2, lebih panas di lantai 2, karena panasnya dari atap itu langsung masuk ke kamar. Kamar di lantai 1 ketahan panasnya sama lantai 2-nya. Gitu. Ini kalau rumah 2 lantai ya, kalau 3 lantai berarti ya yang lantai 3 pasti lebih panas dibanding lantai 2 atau apalagi lantai 1. Oke. Jadi kamar 3x3 di rumah pakai AC-nya sama semua, bisa yang satu dingin, yang satu kurang dingin. Bisa yang satu panas. Gitu, nggak berasa dingin sama sekali. Bisa nggak? Bisa. Gitu, tergantung dari posisi kamarnya. Ya. Kemudian tergantung lagi dari jendelanya. Kamarnya jendelanya itu loh, jendelanya ya. Kalau jendelanya gede-gede, banyak kena sinar matahari, pasti lebih panas dibanding yang nggak kena sinar matahari. Jadi contoh nih, walaupun sama-sama di lantai 1, kalau kamarnya satu di depan, satu di belakang. Yang satu di depan ada jendela gede, kena matahari lagi jendelanya. Sama yang di belakang, misalnya nggak ada jendela sama sekali. Ya udah pasti kamar yang di belakang lebih adem. Kalau kamarnya lebih adem, berarti daya listrik AC-nya juga pasti lebih kecil. Itu ngaruhnya guys. Ya, gitu. Beban panasnya berkurang yang di dalam dibanding yang depan yang kena matahari, gitu kan. Jadi faktornya adalah luas ruangan versus PKAC, kemudian posisi kamarnya ada di mana, lantai 1, lantai 2 gitu ya, kena matahari apa enggak, itu semua pengaruh ya. Apalagi kalau kamarnya udah di lantai 2, terus kena itu lagi, udah lantai 2 kena matahari lagi, temboknya gitu maksudnya ya, temboknya kena matahari lagi, atau di kamarnya ada jendela gede yang kena matahari, yang terutama matahari siang sore ya, jadi hadapnya barat. Ya, karena matahari yang sore itu siang sore lebih panas dibanding matahari pagi. Jadi kamar lebih panas kalau hadap barat dibanding hadap timur gitu ya. Yang paling adem sebenarnya hadap selatan sih. Gitu maksudnya. Dia punya kamar harusnya lebih adem. Hadap utara sama selatan pasti lebih adem dibanding barat atau timur. Tapi yang paling parah yang hadap barat. Ya, jadi itu kan mempengaruhi guys konsumsi listrik AC ya. Kemudian apa lagi sih yang bisa mempengaruhi? Kelembapan ruangan. Apa hubungannya kok kelembapan sama konsumsi listrik AC? Ada pengaruhnya, ya. Biasanya kalau kita di dalam kamar, oke, kalau kelembapannya tinggi, suhunya rendah, tetap berasa panas, berasa sumuk. Ujung-ujungnya suhunya diturunin lagi tuh di remote, ya. Jadi suhu remote itu sangat pengaruh juga untuk konsumsi listrik AC, ya. Jadi misalnya, kalau kamarnya lembab, guys ya, suhunya 23 nih, set di remote nih. Suhu ruangannya aslinya sudah 23 juga. Ya kan, menurut termometer nih, kalian beli termometer di toko hijau, toko oranye itu taruh di kamar yang nggak kena angin AC, dilihat deh. Ya, misalnya kita set suhu 23. Oke, suhu kamarnya juga sudah 23. Coba dilihat kelembapannya guys ya. Kalau kelembapannya antara 30 sampai 50 gitu ya, atau 60 maksimal lah ya, 55 gitu ya, itu dingin berasanya. Kalau kelembapannya di atas 60, bisa 70 atau 80, itu di suhu yang sama-sama 23 rasanya panas guys. Nggak berasa dingin, berasanya panas.
Makanya biasanya kalau hal itu terjadi, suhunya diturunin tuh. Kedua-dua lah, ke 21 lah, ke 20 lah, biar kita rasanya dingin gitu maksudnya. Ya kan? Ya otomatis jadi lebih boros AC-nya. Konsumsi listriknya jadi naik, karena ngejar lagi suhu. Gitu maksudnya, yang tadi sudah tercapai, dia sudah turun. Kalau kalian turunin suhu, kan AC-nya kerja lagi. Kompresornya bekerja lagi buat nurunin suhu real kamar gitu ya. Suhu real ruangan gitu ya guys ya. Makanya kelembapan ruangan, walaupun nggak berpengaruh langsung, tapi berpengaruh juga sama biasanya sama feel manusianya di dalam. Karena misalnya lembab kamarnya, jadi dia pengennya nurunin suhu supaya lebih dingin gitu ya. Itu pengaruhnya kelembapan di dalam ruangan sama konsumsi listrik AC. Apalagi yang mengaruhin? Posisi outdoor AC guys. Ya, bukan posisi outdoor di bawah di bawah indoor, sejajar indoor atau di atas indoor, itu nggak ada pengaruhnya. Oke, pengaruhnya adalah outdoornya kejemur atau ada atapnya, nggak kena matahari. Itu kalau yang kejemur pasti akan lebih boros konsumsi listriknya. Kenapa? Karena panas. Oke, jadi kinerjanya AC itu sangat berpengaruh sama kondisi di sekitar area outdoor guys. Oke, jadi kalau misalnya outdoornya ditaruh di atap rumah nih, atapnya lantainya dak beton, itu kan dak beton panas banget ya, gitu. Jadi suhu di sekitar outdoor pasti panas banget tuh, bisa sampai 50-40 derajat mungkin 45 derajat gitu ya. Itu akan mempengaruhi kinerja AC. Oke, kalau kompresornya panas banget, dia tarik konsumsi dayanya lebih gede, tapi powernya lebih kecil. Ya, powernya turun. Oke, AC 1 PK bisa tinggal 3/4, bisa tinggal setengah PK powernya ya, tapi listriknya naik. Gitu maksudnya, karena dia kepanasan gitu maksudnya guys ya. Gitu. Jadi itu juga pengaruh guys ya. Makanya ada video terpisah tuh soal posisi outdoor AC sendiri, ada video terpisah di video edukasi yang lain. Kalian cek aja ya di list videonya kita ya. Cuma itu juga pengaruh guys. Oke. Kalau outdoornya ketutupan, ada atapnya misalnya atau nggak terlalu kena matahari, harusnya kan lebih adem dibanding kejebur matahari langsung. Oke. Jadi kalau ada tutupannya, bisa lebih irit kok konsumsi listriknya, bisa. Ya, rusak sih enggak guys, kejemur nggak apa-apa karena outdoor tuh sudah didesain untuk kejemur dan kehujanan. Jadi kalau memperpendek umur tidak, tapi menambah konsumsi listrik iya kalau outdoornya kejemur, gitu ya maksudnya ya guys ya. Jadi kalau bisa ada tutupannya lebih bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi memang biasanya kalau siang hari bisa lebih panas rasanya di kamar gitu maksudnya ya, karena powernya berkurang, power AC-nya berkurang, tapi konsumsi dayanya naik gitu ya guys ya. Itu ada lagi tuh faktornya ya. Terus ada apa lagi sih kok gitu? Faktor apa lagi sih? Cuaca. Ya, walaupun outdoornya sama-sama ada tutupannya, tapi kalau lagi panas terik sama kalau lagi hujan badai beda guys. Ya, kalau lagi hujan badai kan pasti ya ini ada hubungannya sama yang barusan gue ngomong sih soal suhu di sekitar outdoor ya. Gitu. Kalau hujan badai kan harusnya kan suhunya rendah ya. Paling 23, 22 mungkin ya di sekitar outdoor gitu kan. Jadi AC-nya nggak perlu kerja keras, gampang untuk mencapai suhu di dalam ruangan. Jadi pasti konsumsi dayanya lebih irit pada saat kondisi hujan dibanding kondisi lagi terik matahari, lagi panas-panasnya, nggak ada awan sama sekali. Itu pasti konsumsi AC-nya lebih boros dibanding lagi hujan badai. Pasti, gitu maksudnya. Jadi itu pengaruh juga guys ya. Terus ada apalagi kok yang pengaruhin kok? Suhu di remote guys. Itu penting banget guys, suhu di remote itu penting banget ya. Pentingnya gini guys, jadi kalau kalian set suhu 18 sama set suhu 24, udah pasti suhu 24 akan jauh lebih irit konsumsi listriknya dibanding suhu 18. Gitu maksudnya ya. Karena kerjanya AC inverter itu kalau suhu realnya ruangan sudah mendekati suhu remote atau bahkan sama dengan suhu remote, dia wattnya akan turun. Sudah mendekati aja wattnya turun, apalagi kalau udah sama. Suhunya real, misalnya kita minta 24, suhu kamarnya sudah 24, dia turun pasti wattnya, gitu, oke? Dan itu sekarang pengaruhnya kalau udah sama-sama 24 nih, yang kita minta 24, suhu real ruangannya sudah 24, yang mempengaruhi nanti suhu di sekitar outdoor, guys. Kalau suhu di sekitar outdoornya juga rendah, itu kompresornya bisa mati, gitu ya. Jadi inverter kompresor bisa mati juga. Kalau kompresornya mati, itu udah pasti wattnya di bawah 100, guys. Nggak cuma 100, di bawah 100, karena basically yang nyala cuma kipas sama lampu-lampu di indoor unit. Ya, outdoornya mati, kipasnya nggak muter juga, kompresornya mati, gitu ya. Ya, kalau kondisi seperti itu terjadi, udah pasti di bawah 100 wattnya, pasti, gitu maksudnya ya, gitu. Jadi kalau ada yang tanya, kok emang bener kok AC inverter bisa cuma 100 watt? Bisa. Kalau kompresornya mati pasti di atas 100 watt guys, gitu. Pasti di bawah 100 watt konsumsi dayanya, gitu. Jadi inverter bohong ya kok,
Mana mungkin cuma 100 watt? Bisa guys, gitu ya. Kalau kompresornya mati pasti di atas 100, di atas mulu gue ngomongnya, pasti di bawah 100 watt, gitu ya. Tapi kan kondisinya ada banyak nih faktor-faktornya nih, ya kan. Kalau misalnya siang akan jauh lebih susah mati dibanding kalau malam atau subuh atau dini hari, ya. Itu di mana suhu di sekitar outdoor mungkin cuma 24, 23, tergantung kalian tinggal di mana ya. Apalagi kalau kalian tinggalnya daerah Bandung misalnya, di Dago, yang kalau subuh bisa cuma 19, suhunya 18 misalnya, ya kan, di luar ruangan gitu kan. Nah kalau di dalam ruangan ya kompresornya bisa-bisa nggak pernah nyala guys, gitu. Karena misalnya kalian pakai AC gitu ya, tinggal di Dago gitu ya, di daerah Dago itu kan dingin guys ya, Lembang, Dago itu kan dingin ya. Kalau siang mungkin panas lah, tapi kalau malam kan dingin banget tuh. Subuh, dini hari, bisa cuma 19, cuma 18. Kalau kalian set suhu cuma 20 misalnya di dalam ruangan gitu ya, listriknya mah ya udah bisa-bisa di bawah 100 terus. Nggak pernah nyala kompresornya, karena suhu di dalam ruangan sama di luar ruangan bisa-bisa lebih panas di dalam ruangan. Gitu maksudnya. Jadi AC-nya basically, ngapain gua kerja gitu maksudnya. Jadi berubah kayak kipas angin aja, cuma keluar angin doang gitu ya guys ya. Gitu. Jadi suhu remote itu sangat pengaruh guys, ya. Bahkan dari 24 ke 23 aja tuh pengaruhnya lumayan banyak, gitu ya. Maksudnya kalian pakai 24 sama 23, 24 tuh pasti lebih irit dibanding 23, gitu kan. Maksudnya kan, memang nggak separah kalau misalnya 18 dibanding 24 gitu maksudnya. Wah itu jauh banget guys, ya. Yang 18 pasti boros. Cuman yang gue ngomongin gini guys, kalau kalian nanya, kok jadi borosnya boros berapa banyak? Nggak ada yang bisa tahu guys. Kenapa? Karena wattnya AC inverter itu yang tahu cuman AC-nya sama Tuhan. Nggak ada yang bisa tahu wattnya AC inverter berapa, gitu ya. Jadi kalau kalian beli AC-nya yang udah bisa connect WiFi pakai aplikasi, cari deh yang bisa lihat konsumsi daya gitu maksudnya. Terus kalian cek sendiri deh. Mau kan beberapa aplikasi bisa ngelihat konsumsi daya real time, ya. Beberapa nggak bisa, cuman misalnya ngelihat pakai berapa kWh satu hari gitu maksudnya kan. Coba deh kalau yang nggak bisa real time aja, kalian cek deh misalnya satu hari berapa kWh gitu kan. Kalian set suhu 18 sama set suhu 24, lihat perbedaannya. Gitu. Pakai 24 akan jauh lebih kecil. Gitu maksudnya ya, akan jauh lebih kecil gitu. Nah makanya kalau pakai AC nggak boleh kurang PK guys. Kalau kurang PK ntar di setnya mesti 18 terus. Kalau nggak berasa nih kok. Kalau set 20 aja nggak berasa, 23 nggak berasa. Kenapa? Karena PK-nya kurang kadang-kadang. Gitu ya, PK tidak boleh kurang. Kelebihan lebih bagus kalau pakai inverter. Gitu ya. Terutama kalau pakai inverter yang tipe lebih mahal ya. Kan inverter ada yang murah, ada yang mahal. Ada videonya lagi juga. Perbedaannya inverter murah sama mahal. Tapi biasanya kalau inverter yang mahal, lebih mahal itu biasanya turunnya jauh guys. Bisa cuman, maksudnya turun ya, listriknya turun sebelum kompresor mati. Oke, bisa cuma 200 watt, cuma 180 watt gitu. Sebelum, itu masih bisa dinginin ruangan tuh sebelum kompresornya mati. Kalau yang lebih mahal biasanya 250-300 watt itu udah mati kompresornya setelah itu. Jadi gapnya jauh tuh guys. Maksudnya bisa cuma 200, ada yang cuma 300 udah mati, ada yang bisa sampai 200 baru mati. Nah kok kalau udah 300 watt langsung mati, lebih irit dong kok dibanding 200 watt nyala terus, ya kan? Benar, tapi kalau 300 watt udah mati abis itu kompresornya, suhu ruangannya cepat naik guys. Ya, suhu ruangan cepat naik, kompresor nyala lagi. Begitu kompresor nyala lagi, nggak mungkin cuma 300 wattnya, pasti naik. Gitu, dibanding yang 200 watt misalnya, atau cuma 180 watt, tapi stabil. Gitu, sebelum kompresor mati ya. Sebelum kompresor mati. Gitu ya. Karena kalau kompresor udah mati, pasti kan suhu ruangan pelan-pelan naik tuh. Ya kan? Nah, kalau baru 300 watt udah mati, berarti dia ngejaganya kan nggak bisa lama ngejaga di suhu yang kita mau gitu. Misalnya kita minta 23 nih, suhunya udah 23. Kalau pakai inverter yang murah, ini kita ngomong in general ya, nggak semua begitu. Cuman kurang lebih begini guys, kalau pakai inverter yang murah, biasanya kalau udah cuma 300 watt, kemudian suhu udah nyampe, dia mati nih, misalnya kompresor mati, nyepek, mati, ya kan? Dari 23 naik ke 24 ke 25 kan butuh waktu mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya, suhunya naik. Nah kalau setelah suhunya naik, dia kan kompresor nyala lagi nggak cuma 300 nariknya guys, bisa di atas itu pasti 500, 600, 700 gitu misalnya kan, buat turunin lagi ke 23 gitu maksudnya. Nah kalau yang kalau yang inverter yang mahal kan bisa sampai 160-an tuh belum mati, tapi kan suhunya kejaga terus tuh, gitu maksudnya, suhunya kejaga terus 23 terus kejaga terus gitu loh ya, jadi akan lebih irit guys gitu. Makanya guys kalau pakai AC inverter itu semakin lama nyala AC-nya semakin bagus, semakin cepat, dan semakin berasa hematnya dibanding nyala cuma sejam 2 jam dimatiin, nyala sejam 2 jam dimatiin gitu ya. Makanya ya guys ya, kan gua kan punya customer Happy Papi ya, tempat karaoke gitu ya.
Itu waktu dia mau pasang AC ya, kita juga nggak saranin pakai inverter. Kenapa? Tahu nggak kenapa guys? Karena kan AC-nya nggak nyala terus-terusan ya. Selama dia buka jam bukanya tempat karaoke-nya, kalau misalnya ada konsumen datang, kan baru nyalain AC-nya nih. Mereka baru nyanyi bisa 1 jam. Selesai 1 jam, keluar, kan dimatiin AC-nya. Betul ya? Biasa juga 2 jam lah. Biasanya kan 1 jam, 2 jam, nyanyi, selesai nyanyi, dimatiin, keluar. Karena kan udah selesai, gitu kan. Dan belum tentu ada orang lagi masuk, yang menggantikan masuk pakai ruangan yang sama. Oke, berarti AC-nya kan nyala mati dalam waktu yang bukan panjang. Cuma sejam misalnya, cuma 2 jam misalnya, udah dimatiin. Itu hemat nggak? Hemat, tapi hematnya nggak terlalu signifikan, guys. Karena untuk nurunin suhu ke yang kita mau, butuh waktu kan. Misalnya nih, kita mau masuk ruang karaoke-nya nih, sebelum dinyalain AC, suhunya 28, ya kan? Terus kita nyalain AC-nya, minta suhu misalnya 22 misalnya, atau 21, anggaplah begitu ya. Nah, dari suhu 28 ke 21, itu kan butuh waktu. Ya, bisa 45 menit, bisa sejam, baru tercapai suhunya. Oke, nah, kalau sudah mau tercapai suhunya, wattnya baru turun. Nah, wattnya baru turun, udah dimatiin AC-nya. Ngerti ya guys ya? Gitu. Jadi, kita nggak saranin pakai yang inverter gitu loh. Saraninnya pakai low watt aja gitu maksudnya ya. Gitu waktu itu ya, projectnya ya. Jadi, kita pakai low watt lebih aman gitu. Kenapa? Karena kalau nyala cuma sejam 2 jam dimatiin, nyala sejam dimatiin, nyala sejam 2 jam dimatiin gitu ya. Itu pakai inverter lebih hemat nggak? Iya, tapi hematnya nggak banyak guys gitu. Jadi kayak kurang worth it gitu loh maksudnya ya. Versus kalau misalnya ditaruh di kamar tidur nih, nyala dari jam 6 sore, jam 7 malam sampai jam 6 pagi nyala ya. Nyala 11 jam, 12 jam. Kadang-kadang kalau weekend nyala bisa 24 jam. Karena nggak kemana-mana, cuma Netflix-an doang di rumah gitu ya, cuma nonton doang. Jadi nyala sampai 24 jam, sampai 48 jam AC nyalanya. Itu hematnya bakal jauh banget dibanding pakai AC standar. Oke? Balik lagi ya, udah melenceng nih. Terus ada apa lagi nih yang pengaruh nih soal itu. Buset, udah 17 menit guys. Udah cepet banget sih waktu. Apa namanya? Apalagi pengaruhnya? Yang pengaruh ya, AC-nya kotor apa enggak? Kalau AC kotor, konsumsi dayanya naik. Apa hubungannya kok? Gini, kalau AC kotor, terutama kalau bagian outdoor-nya yang kotor ya kan? Dia kan kalau kotor, pembuangan panasnya jadi nggak sempurna karena kotor. Ya, pembuangan panasnya jadi nggak sempurna. Kalau pembuangan panasnya jadi nggak sempurna, kompresor tambah panas, kembali lagi, powernya naik, powernya turun, daya listriknya naik. Karena panas. Oke, sedangkan kalau bersih semua, pembuangan panasnya bisa sesuai dengan standarnya pabrikan, kerjanya normal. Kalau kotor, bakal kerja ekstra, which is listriknya bakal naik. Oke? Terus, apalagi nih, tinggal 2 ya. Satu lagi, AC-nya normal nggak? Tekanan freonnya bagus nggak, normal nggak, ada kebocoran apa enggak, gitu kan maksudnya kan. Soalnya kalau AC-nya tidak normal, itu biasanya akan berpengaruh juga sama konsumsi dayanya. Oke? Kalau misalnya AC-nya kurang freon, nah kalau kurang freon tuh biasanya bisa beku pipanya, ya, evapnya juga bisa beku. Itu kerjanya jadi nggak normal guys, ya. Apa namanya, dia punya kerja pasti jadi nggak normal, ya. Listriknya bisa naik juga tuh, gitu maksudnya, konsumsi listriknya. Oke? Terus yang terakhir adalah umur AC-nya guys, ya. AC baru sama AC udah jalan kerja 5 tahun, 3 tahun, udah pasti lebih irit yang masih baru. Kayak mobil juga sama ya. Mobil juga sama ya. Gitu. Kita ngomong mobil bensin nih. Mobil bensin baru beli misalnya 110. Nanti kalau udah 5 tahun, pasti nggak 110 bensinnya. Pasti bisa 109. Ya kan gitu loh maksudnya. Karena umurnya komponen mempengaruhi kinerja juga guys. Ya, AC pun sama gitu. Kalau mobil listrik gimana kok? Mobil listrik sama kan? Baterai ada battery health, ada kesehatan baterai. Betul ya? Gitu. Kalau kalian beli mobil listrik, kan biasanya kalau garansi baterai, ada tuh, misalnya garansi baterai 8 tahun, health-nya sampai di bawah 70%. Kalau sampai di bawah 70% baru diganti baterainya. Kalau masih di atas 70%, nggak diganti baterainya, ya kan? Nah, baterainya itu pada saat, nggak usah jauh-jauh deh, handphone juga sama kan guys. Ya, kalau kalian baru beli handphone, wah kuat nih, 12 jam nih, dipakai seharian nggak mati. Nanti 3 tahun lagi, ya kan, baru setengah hari udah habis mesti dicolok. Bener nggak? Sama. AC juga sama. Ya, umur komponen nggak bisa ditipu guys. Ya, jadi apa namanya, foto-foto tadi yang banyak banget, yang bikin video jadi panjang, itu semua mempengaruhi konsumsi daya AC guys. Oke? Makanya kalau sampai ada yang nanya, kok nggak ada yang komen di YouTube sih, ya. Dia nanyanya begini nih, ya, kok nggak ada sih brand yang video ini, misalnya AC inverter nih, setengah, 3/4, 1 PK, nyala 24 jam, tarik dayanya berapa?
gitu kan maksudnya kan. Soalnya supaya konsumen bisa lihat nih, oh setengah PK tarik daya cuman misalnya 200 watt gitu. Nyala 24 jam cuman pakainya misalnya nih ya 5 kWh misalnya gitu kan. Nyala 24 jam cuma 5 kWh. Kalau yang 1 PK misalnya 7 kWh, nyala 24 jam gitu kan. Kenapa sih kok nggak ada brand yang lakukan itu terus dikasih lihat ke konsumen? Ini jawabannya guys. Karena hasilnya akan berbeda-beda. Ya, jadi malah nanti brand bikin hasil satu tes, nanti hasilnya beda sama kalian. Nanti dibilang brand nipu lagi. Wah, bohong. Ya, bikin tesnya nggak sama kayak gua, ya kan? Hasilnya kok nggak sama? Bohong nih brand nih. Sama aja. Ya kan? Kenapa? Karena faktor-faktor yang tadi gua sebutin banyak banget itu mempengaruhi semua konsumsi daya AC, guys. Ya, jadi nggak segampang yang kalian pikirkan gitu, nggak segampang yang ya udah dites aja 24 jam, nanti kan ketahuan KWH-nya berapa. Nggak akan sama guys, ya. Bahkan rumahnya kalian di rumah yang sama aja, di satu rumah yang sama aja, konsumsi hewannya bisa beda-beda. Di kamar yang ukurannya sama, itu kok pakai PK yang sama, itu konsumsi dayanya juga bisa beda. Gitu ya. Jadi ya, serba salah. Gitu ya. Oke, semoga dengan video ini kalian bisa ngerti gitu ya. Jadi, bukan inverter bohong loh guys. Ya, inverter nggak bohong. Hematnya bener. Tapi, hematnya berapa persen berbeda-beda. Jujur, berbeda-beda. Ya, antara satu kamar dengan kamar lain, itu beda-beda. Daerah juga menentukan, luas ruangan menentukan, posisi kamar menentukan, dan banyak sekali faktor-faktor yang tadi udah aku sebutin. Oke? Jadi, kalau ada yang ngomong inverter hematnya bohong, nggak. Gitu ya. Tapi kalau hematnya berapa, nggak bisa dipukul rata. Gitu ya. Tergantung dari kondisi kalian masing-masing, dan inverternya murah sama mahal juga ngaruh. Posisi auto dan segala macam itu semua mengaruh. Oke, semoga udah jelas ya. Terima kasih udah dengerin gue ngoceh-ngoceh. Kalau kalian tertarik buat beli AC, jangan lupa ada nomor telepon, ada WA ya. Ini brand-brand yang kita jual ya. Di bawah juga ada di deskripsi, ada link Topet, link nomor WA, alamat toko offline kita di daerah Bintaro ya, di seberang Bintaro Plaza. Semua ada, tinggal dilihat di deskripsi di bawah. Ya, terima kasih udah dengerin gue ngoceh-ngoceh. Jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-like, di-share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video edukasi selanjutnya ya. Bye-bye.